Kita akan membahas tentang gerbang logika NAND ya. Yang kita udah pelajari yang video sebelumnya adalah gerbang logika AND dan gerbang logika OR. Nah, kali ini kita akan membahas NAND ya. Jadi gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Jadi output dari gerbang NAND ini merupakan kebalikan ya teman-teman dari gerbang AND. Dari kedua gabungan logika itu, maka dibaca menjadi NOT AND atau bisa disingkat menjadi NAND. Jadi NAND itu singkatan dari NOT dan AND. Jadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400. Jadi teman-teman kalau misalnya membuat simulasi ataupun membuat secara langsung itu bisa menggunakan IC 7400 ataupun IC lainnya, tapi bisa menggunakan IC 7400 ini ya. Jadi tabel kebenaran logika NAND itu menjelaskan bahwa masukan berupa angka 1 dan angka 1 akan menghasilkan keluaran 0. Jadi yang dimaksud dari ini adalah jika masukan keduanya itu merupakan bernilai high atau 1, itu berarti outputnya itu menjadi low atau 0. Sedangkan masukan 0 dan dengan angka 0 akan menghasilkan keluaran 1. Bisa dipahami ya? Jika masukannya keduanya 1, berarti outputnya 0. Sedangkan jika inputannya 0 semua, berarti keluarannya adalah 1. Sedangkan jika inputannya salah satunya 1, itu berarti outputannya X-nya itu adalah 1, tetap 1. Bisa dilihat ya. Jika 0 dan 0, maka outputannya 1. Jika 1 dan 0 ataupun 0 dan 1, maka outputannya 1. Dan sedangkan keduanya 1 itu berarti 0. Ini kebalikan dari gerbang AND. Gerbang NAND sendiri itu menghasilkan keluaran rendah hanya jika semua masukannya tinggi. Dan ketika salah satu input rendah, outputnya akan tinggi. Jadi bisa dipahami ya, gerbang NAND ini menghasilkan keluaran yang rendah jika semuanya masukannya tinggi. Nah, misalnya apa? Misalnya 0 dan 0, maka outputannya menjadi 1. Itu termasuk masukan yang ketinggi. Dan misalnya yang salah satu inputnya rendah, maka outputannya akan tinggi. Nah, untuk gerbang NAND 2 masukan keluaran X rendah jika input A dan B tinggi. Dan X tinggi jika A dan B rendah. Dan jika A dan B itu keduanya rendah. Dan perhatikan bahwa operasi ini berlawanan dengan operasi AND dalam hal tingkat output. Dalam gerbang NAND sendiri itu level rendah 0 adalah level output yang aktif atau dinyatakan seperti gambar di 325 ya. Itu mengilustrasikan pengoperasian gerbang NAND 2 masukan untuk keempat negara kombinasi masukan, dan tabel 3,7 itu adalah tabel kebenaran yang merangkum operasi logis dan gerbang NAND 2 masukan. Bisa dilihat ya di dalam gambar ini, jika low menjadi high, jika high low menjadi high, dan jika low dan high menjadi high itu menjadi low, termasuk keluaran yang rendah. Dan yang selanjutnya adalah operasi berdenyut. Nah, sekarang mari kita lihat operasi berdenyut dari gerbang NAND. Ingat dari tabel kebenaran bahwa satu-satunya waktu output low terjadi adalah ketika semua high. Dan jika kedua bentuk gelombang A dan B ditujukan pada gambar 326 diterapkan pada input gerbang NAND, tentukan bentuk gelombang yang dihasilkan. Ya, bentuk gelombang yang dihasilkan bisa dilihat di dalam gambar 3.26 ini. Kita lanjutkan ya. Jadi contoh pengaplikasiannya gimana? Nah, ini gerbang NAND adalah elemen logika yang populer karena dapat digunakan sebagai gerbang universal, yaitu gerbang NAND dapat digunakan menjadi kombinasi untuk melakukan operasi gerbang AND
OR, dan inverter operasi. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya ya, tentang inverter ini kita belum bahas. Nah, istilah NAND adalah singkat dari non dan AND, dan menyeratkan fungsi AND dengan output yang dilengkapi terbalik. Dan simbol logika standar untuk gerbang NAND 2 input adalah ekuivalensinya dengan gerbang AND yang diikuti oleh inverter ditunjukkan pada 3.24. Bisa dilihat ya, di mana simbol tersebut berarti ekuivalen dengan sebuah simbol garis persegi panjang ditunjukkan pada bagian B. Nah, ini pada bagian B ya. Nah, selanjutnya ekspresi logika untuk gerbang NAND. Jadi ekspresi boolean untuk output dari gerbang NAND 2 masukan adalah X sama dengan AB. Ekspresi ini mengatakan bahwa dua variabel input A dan B pertama-tama N dan kemudian dilengkapi seperti yang ditunjukkan oleh bar di atas. Ekspresi N ini adalah deskripsi dalam bentuk persamaan operasi gerbang NAND dengan dua input. Nah, mengevaluasi ekspresi ini untuk semua nilai yang mungkin dari dua variabel input dapat dihasilkan ditunjukkan pada 3.8 ya. Jadi kalau gerbang NAND itu ekspresi booleannya itu X di atas X itu seperti ini ya. Nanti sama dengan AB itu bisa diberi tanda strip di atas gitu. Setelah ekspresi ditentukan oleh fungsi logika yang diberikan, fungsi tersebut dapat dievaluasi untuk semua kemungkinan nilai variabel. Evaluasi memberitahu dengan tepat apa output dari rangka logika untuk masing-masing kondisi input. Karena itu memberi Anda deskripsi lengkap tentang operasi logika rangkaian tersebut. Ekspresi NAND dapat diperluas lebih dari dua variabel, bisa lebih dari dua variabel ya untuk gerbang NAND, dengan menunjukkan huruf tambahan untuk mewakili variabel lainnya. Jadi bedanya apa sih N dan NAND jika ekspresi booleannya? Jika ekspresi booleannya itu kalau N itu seperti gambar ini ya, seperti huruf ini. Nah, tapi karena ini kesalahan ini ya penulisan, jadi di AB kalau NAND itu seperti gambar ini, itu diberi strip di atas kalau NAND, kalau N tidak diberi strip. Nah, fungsi gerbang logika ya, itu ini fungsi untuk semuanya ya teman-teman ya. Jadi fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital, agar semua komponen dapat saling terbentuk dengan baik sehingga semua perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah dan menerjemahkan suatu perangkat. Pada umumnya, gerbang logika bisa ditemukan di perangkat elektronika berupa chip. Di dalam chip ada banyak sekali komponen-komponennya. Oleh karena itu, untuk menghubungkan setiap komponen yang ada di dalam chip, maka adalah gerbang logika. Jadi di dalam sebuah chip itu ada gerbang logika ya. Bahkan di dalam chip terdapat ribuan gerbang logika. Meskipun ada jutaan gerbang logika, tetapi setiap gerbang sudah mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun pada komponen IC logic yang sederhana hanya ditemukan gerbang logika saja. Misalnya komponen IC logic TTL 7408 itu sederhana dan hanya ditemukan beberapa gerbang logika saja. Pada rangkaian 7408 ini terdapat seperti rangkaian flip-flop, pengaman menggunakan kunci rahasia, rangkaian counter, rangkaian multiplexer, dan rangkaian demultiplexer, rangkaian encoder, dan rangkaian decoder. Nah, nanti rangkaian-rangkaian ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Tetap dipantau dan tetap semangat untuk belajar mengenai elektronika ya. Ya, sekian dari video ini. Terima kasih.